إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini wajib bagi kita untuk mensyukurinya dengan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat bersyukur. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan saya pribadi dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah Ta'ala memulai surat tersebut dengan qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang beriman yang bagaimana beruntung itu? Yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian Allah Taala menyebutkan sifat-sifat yang lainnya, kemudian jazaknya, balasan bagi orang-orang yang melakukan salat khusyuk dan yang lain itu. Di antaranya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka-merekalah adalah orang-orang yang mewarisi, yakni mewarisi surga Firdaus yang merupakan surga yang paling tinggi. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga Firdaus tersebut. Tentu kita mendambakan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang di antaranya orang yang khusyuk dalam salatnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya khusyuk itu? Khusyuk disebutkan oleh ahlul ilmi paling tidak mempunyai 5 arti. Yang pertama adalah al-khusyuk itu adalah as-sukunu, yaitu kedamaian. Yang kedua, arti dari khusyuk itu adalah at-tuma'ninatu, ketenangan, ketentraman. Yang ketiga, al-khusyuk itu adalah at-tu'adatu,
perlahan, tidak bergegas-gegas, tidak buru-buru. Yang keempat, al-waqaru, penuh dengan kewibawaan, penuh dengan ketenangan. Yang kelima adalah at-tawadu', yaitu rendah hati. Itu diantara adalah makna dari khusyuk tersebut. Ketahuilah bahwasanya khusyuk itu adalah tempatnya di kalbu seseorang, di hati seseorang. Apabila hatinya khusyuk, maka otomatis organ tubuhnya yang lainnya akan khusyuk pula, karena organ tubuh itu mengikuti kalbunya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan, ingatlah sesungguhnya pada jasad itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh, sebaliknya apabila segumpal daging tadi itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Apa itu? Ala wahyal qalbu, ingatlah segumpal daging tadi itu adalah yang dinamakan dengan al-qalbu, hati seseorang. Ikhwati azakumullah, fenomena yang ada tatkala seseorang yang salat sudah masuk masjid, yang sebelumnya tidak ada fikiran-fikiran, tatkala dia sudah masuk masjid takbiratul ihram, maka datanglah fikiran-fikiran yang macam-macam dalam urusan duniawi yang tidak ada selesai-selesainya, yang mengajar ngurusi bagaimana kegiatan belajar mengajar, yang berdagang dan memikirkan bagaimana komoditinya agar laris dan lancar, dan seterusnya dan seterusnya. Yang mana sebelum salat tidak ada terfikir semacam itu, tapi tatkala dia takbiratul ihram Allahu Akbar, maka muncullah pikiran-pikiran semacam itu, sehingga dia tidak tahu-tahunya imam sudah selesai dari salatnya. Ini fenomena yang ada. Ketahuilah bahwasanya khusyuk itu dalam salat tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali dia mengosongkan hatinya dari urusan duniawi yang tidak ada selesai-selesainya tersebut, dan fokus dia menghadap zat yang paling agung, zat yang paling besar, Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati azakumullah, ulama menjelaskan bahwasanya ada kiat-kiat seseorang agar mendapatkan kekhusyuan dalam solat. Di antaranya disebutkan sebagai contoh saja 5 hal, yaitu yang pertama, melihat ke tempat sujud. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla taqta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwa al-ardi, rawahu al-Hakim wa sahahahu wa wafaqahu al-Albani. Hadis ini adalah hadisun sahih. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat menundukkan taqta'a ra'sahu, yaitu mengangguk-anggukkan kepalanya dan melihat kepalanya, melihat pandangannya ke tempat sujud, melihat pandangannya ke tempat sujud. Ini adalah merupakan trik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menginginkan salat kita khusyuk, maka janganlah menoleh kana ke sini, melihatlah ke tempat sujud. Kemudian yang kedua, yaitu mentadabburi ayat-ayat yang kita baca dan zikir-zikir dalam salat tersebut. Allah SWT menyatakan dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah mereka itu tidak menghayati Al-Qur'an? Ataukah hati mereka itu sudah terkunci? Ayat ini merupakan perintah dari kita, untuk kita agar kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang kita baca dalam salat kita, zikir-zikir kita yang kita baca dalam salat kita. Apabila seorang
mentadaburi, menghayati bacaan Al-Quran dalam solat tersebut, mentadaburi bacaan rukuknya, sujudnya, maka itu akan menambah kekhusyuan. Yang ketiga, ikhwati azzakumullah, di antara kiat agar seorang itu khusyuk, yaitu mengingat kematian dalam solat tersebut. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza kumta fi salatika," apabila kamu berdiri dalam salatmu, fasalli salata muwaddi'in, maka salatlah seperti kamu salat yang merupakan salat yang terakhir. Bagaimana kita membayangkan seandainya salat kita yang kita lakukan ini salat yang terakhir, tidak ada salat lagi, tentu kita akan berupaya, berusaha bagaimana salat itu menjadi khusyuk. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang yang salat itu menyiapkan dirinya badannya, pakaiannya, janganlah menggunakan pakaian pekerja ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berikan pakaian yang khusus. Kemudian dia tidak salat, kemudian dia menahan, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Demikian pula tidak salat apabila sudah hidangan yang dia inginkan sudah disiapkan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, la salata bihadratit ta'am, tidak ada salat kalau makanan hidangan yang kita senang itu sudah disiapkan, sudah ready, maka kita menunda salat dulu, makan dulu, karena agar mengganggu salat kita apabila kita melakukan salat. Nabi SAW mengatakan semacam la salata bihadratit ta'am, janganlah anda salat apabila makanan itu sudah siap, sudah dihidangkan, sudah ready untuk disantap. Dahulukan makan, kemudian baru anda salat. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wala wa huwa yudafi'ul akhbathan, janganlah dia salat kemudian dia menahan dua perkara, al-akhbathan, yaitu buang air kecil maupun buang air besar. Selesaikan hajatnya, kemudian laksanakan salat. Ini adalah di antara trik-trik agar seorang mendapatkan kekhusyuan dalam salat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Yang kelima di antara kiat-kiat agar seorang itu mendapatkan khusyuan dalam salatnya, yaitu bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang khusus tertentu dalam salat. Khususnya adalah ketika dia sujud. Karena memang ada dalam hadis yang disebutkan tentang berdoa ketika salat. Nabi SAW berdoa di tempat-tempat yang khusus ketika salat, khususnya adalah ketika dia sujud. Ketika seorang sedang sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat sunnah maupun salat wajib. Dalam hadis yang sahih disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Posisi yang paling terdekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aktsiru du'a. Perbanyaklah doa ketika anda sujud, baik untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Perbanyak doa. Dalam hadis yang lainnya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Imam Muslim pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ammas sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun ketika anda sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa, pantas dan layak sekali untuk diistijabai doa anda ketika dalam sujud. Bagaimana tidak seseorang yang telah menghinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mensetarakan antara kepala dengan
kakinya, dia tawaduk, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menganggap tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud minta sama Allah Subhanahu wa taala, niscaya doanya akan diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusyuk dalam salat kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekhusyukan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا خاشعين في صلاتنا، اللهم اجعلنا خاشعين في صلاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.